Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga cermin perjalanan panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lahir dari pengalaman, perjuangan, dan tekad untuk hidup bersama dalam keberagaman. Seiring berjalannya waktu, penerapan Pancasila terus mengalami dinamika sesuai dengan kondisi sosial dan politik bangsa. Mari kita lihat bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa dan apa maknanya bagi kita hari ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol persatuan di tengah perjuangan mempertahankan kedaulatan dari ancaman penjajah. Nilai gotong royong, persatuan, dan semangat kemerdekaan begitu kuat terasa dalam kehidupan rakyat. Namun, pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan berubah, begitu pula konstitusinya. Meski begitu, semangat Pancasila tetap dijaga sebagai pedoman moral. Keinginan untuk kembali bersatu menunjukkan kuatnya nilai persatuan Indonesia di hati rakyat. Memasuki tahun 1950-an, Indonesia menjalani masa demokrasi liberal. Banyak partai politik berdiri, dan perbedaan kepentingan membuat pemerintahan sering berganti. Sidang konstituente yang bertugas membuat undang-undang baru justru mengalami kebuntuan, terutama saat membahas negara. Dalam kondisi bangsa yang terpecah, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Isi dekret itu menyatakan pembubaran konstituente dan kembalinya Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara yang sah dan final. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah. Pancasila bukan hanya simbol, tapi kekuatan yang menyatukan bangsa arah negara. Dari peristiwa ini terlihat jelas nilai persatuan Indonesia, karena keputusan diambil untuk menghindari perpecahan bangsa. Juga tercermin nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana Soekarno mengambil langkah besar demi kepentingan rakyat banyak untuk golongan tertentu, dan tentu saja nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kestabilan negara menjadi landasan utama mewujudkan kesejahteraan bersama. Setelah itu, masa Orde Baru di bawah Soeharto menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal melalui program P4. Meskipun niatnya baik, penerapannya kadang terlalu formal dan kurang menyentuh kehidupan nyata. Lalu, pada tahun 1998, era reformasi lahir. Pancasila kembali dimaknai secara terbuka dan demokratis. Nilainya tetap relevan sebagai pedoman moral di tengah kebebasan dan kemajuan teknologi. Bagi saya, pemerintahan dekret Presiden 1959 mengajarkan bahwa dalam situasi sulit, bangsa ini selalu kembali kepada Pancasila sebagai titik temu. Itu artinya Pancasila bukan sekedar dokumentasi sejarah, tapi fondasi hidup bersama yang harus dijaga. Bagi generasi muda, nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan masih sangat relevan. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati di tengah perbedaan, berpikir bijak di media sosial, dan aktif membantu sesama. Karena selama Pancasila hidup di hati kita, Indonesia akan
tetap berdiri kokoh apapun tantangannya.